Berarti kesimpulannya jangan ada dusta di antara kita. Dan memang Ya, yang paling bagus itu kalau misalnya kita mencari, kalau saya mencari karyawan itu biasanya memang yang paling pertama itu yang bisa dipercaya Ustadz, yang tidak dusta. Berikutnya tentang apa namanya ilmu pendidikannya saya nomor berikut, tapi yang pertama itu memang tidak boleh dusta, nggak boleh berbohong. Dan salah satu yang paling baik mungkin ya, carilah pemimpin yang لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحب. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, segala puji bagi Allah Rabbul Alamin yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat supaya kita bisa beribadah dengan sempurna dan diberikan nikmat panjang umur, dan semoga umur kita selalu ada nilai ibadahnya. Nikmat juga kita thalibul ilmi, mencari ilmu dan memiliki saudara dalam keimanan, serta salah satunya nikmat diberi kesempatan untuk kita kajian kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabiullah wa Rasulullah al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ikhwanufillah, azakumullah wa iyyakum. Kita bertemu lagi di channel Millennium Mengaji bekerjasama dengan Kajian Hadis Online channel. Kita insya Allah akan membahas Al-Quranul Karim surat Al-Baqarah yang sekarang posisinya di ayat ke-8. Insya Allah Ta'ala akan dipandu oleh Al-Mukarram, Al-Ustadz kita, Ustadz Ali Hafizullah. Semoga berguna bagi kita semua. Dan waktu dan tempat kepada Ustadz, tafadhol maskur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tas'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama dan yang online ya. Sebelumnya mari kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali karena rahmat-Nya. Dan mudah-mudahan kita ini berdasar ikatan Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan pahala dan rahmat-Nya dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada seluruh saudara kita, setelah kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para sahabat dan tolak dari kita umatnya yang terutama menegakkan ajarannya hingga yang kiamat.
Baik, Bapak jamaah sekalian, kita buka surat Al-Baqarah-nya lanjutannya. Sekarang sudah masuk ayat 8. Pelan-pelan pasti ta'ala ya. Nah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim min hamzihi wan nafthihi wa nafthihi. Wa minan nasi man yaqulu amanna billah wal yaumil akhir. Ya, wa ma hum bimu'minin. Wa minan nasi. Allah buka dengan huruf waw. Wawnya wa ataf, berarti akyat dan masih menyambung ya ayat yang sebelumnya, masih terkait dengan ayat sebelumnya. Ya, ayat sebelum berbicara tentang ciri-ciri sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Allah jelaskan dalam 5 ayat. Lalu dijelaskan lagi ciri yang kedua. Kelompok yang kedua, yaitu ciri orang-orang yang kafir. 2 ayat Allah jelaskan. Nah, sekarang adalah ciri yang ketiga. Kelompok yang ketiga. Yaitu yang bisa yang Allah sini belum disebut kata-kata munafik tuh. Ya, belum disebutkan kata-kata munafik. Allah memberikan ciri-cirinya aja. Ternyata ada loh. Yang ada satu kelompok yang bukan beriman, itu bukan kafir. Dibilang beriman, enggak juga. Dibilang kafir, ya dia sholat. Ya, Allah gambarkan kelompok yang ketiga ini dalam kurang sekitar 13 ayat. Yang kemudian disebut dengan ciri-ciri atau sifat orang-orang yang munafik. Orang-orang yang munafik. Wa minan nas, dan sebagian. Ya kan? Minnya min ba'at ya, sebagian dari manusia. Kenapa manusia? Karena memang cuma manusia yang punya sifat kafir, yang punya sifat munafik. Ini manusia. Jin nggak punya sifat sifat musyrik, itu nggak punya jin. Jin hanya punya sifat kafir, ada dia. Jin kafir ada. Kalau musyrik enggak. Kalau musyrik itu kan menyembah selain Allah ya. Iya. Menyembah patung gitu kan, berhala, menyembah apa lagi tuh, api gitu kan. Kalau jin enggak. Kenapa? Dia merasa jin itu makhluk yang terbaik. Makanya dia nggak mau hal terbaik, nggak mau sembah yang lain lah. Iya kan? Nah, tapi kafir ya, karena merasa baik, merasa terbaik, dia nggak mau tunduk patuh gitu ya. Nah, manusia, wa minan nas, dan sebagian dari manusia, anas itu bisa berarti nisyan, lupa. Nah, manusia memang orang yang sifat lupa. Sejak dari Nabi Adam diciptakan sampai sekarang ini ya, sifat lupa itu menggantungi manusia, anisyan ya. Nah, Nabi Adam baru belum lama diceritakan jangan dekati satu pohon ini, gitu kan? Lupa. Ya, lupa didekati. Kenapa? Karena dibuat lupa sama iblis laknatullah alaihi, gitu kan? Wa minan nas, dan sebagian dari manusia ya. Allah nggak sebut munafik ya. Sebagian artinya ada kelompok manusia yang lain yang berbeda dari 2 kelompok sebelumnya. Siapa mereka? Man yakulu, mereka siapa saja. Yakulu yang selalu berkata, berucap, mengklaim. Tidak ilmodore itu, selalu. Ilmodore itu kan future dan present. Present dan future digabung jadi satu menjadi always gitu kan. Kalau di bahasa Inggris kan present beda. Dengan future beda kan. Present kan sedang berlangsung. Kalau future yang akan datang. Nah, dalam bahasa Arab, present dan future digabung jadi satu. Disebut namanya fi'il mudhari. Artinya bisa sedang, bisa akan datang. Ya. Maka kalau digabung menjadi selalu. Ya. Siapa mereka? Mereka siapa saja. Artinya kalau Allah yang tidak sebutkan namanya, tidak sebutkan gelarnya, berarti ini berlaku umum. Ya. Sejak zaman dulu sampai akhir zaman nanti akan ada sifat-sifat orang seperti ini. Ya, bukan sifat-sifatnya saja. Siapa saja, siapa saja syarat. Ya, siapa saja yang selalu berkata-kata, selalu berucap, berbicara, mengklaim. Apa klaimnya, apa ucapannya, apa pembicaraannya? Amanah billah. Saya telah beriman kepada Allah. Ini ciri-cirinya. Siapa saja. Allah nggak sebutkan nama, nggak sebutkan gelar, tapi Allah sebutkan ciri-cirinya. Ya,
bisa pasangan kita, bisa anak kita, atau jangan-jangan kita sendiri. Ya, siapa saja mereka, laki maupun perempuan, yang mereka selalu berkoar-koar tentang keimanan, saya beriman kepada Allah, bahkan ditambah wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Kemana-mana dia bicara iman, bicara hanya di lipstick saja, hanya di lipstick aja, Pak. Hanya di bibir saja. Ya, dia berdasar ke dalam hati. Ada loh. Nah, maksudnya apa? Allah kabarkan kepada Rasulullah di awal-awal ayat ini agar berhati-hati, berhati-hati wahai Rasulullah. Aku kasih tahu, ada orang-orang yang kamu tidak kenal, ada di sekitar kamu, tapi itu adalah musuh kamu. Kalau berikan ciri-cirinya agar kamu waspada, berhati-hatilah terhadap orang-orang ini. Ya, berhati-hatilah terhadap orang-orang ini. Jadi mereka selalu mengklaim diri saya beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, tapi klaimnya itu ucapan tadi hanya di bibir saja, nggak masuk ke dalam hati. Ya, dia masuk ke dalam hati. Kenapa? Yang nama iman, al-iman, apa definisi iman? Mereka berkata, saya beriman kepada Allah. Pertanyaannya, apa sih iman itu? Iman itu adalah al-iqrar ma'al ida'an. Al-iqrar, takrir, pengucapan. Ya, pengucapan. Ya, ikrar, sumpah. Ikrar, pengucapan, terus pengakuan, dia ma'a bersama al-ida'an, bersama tunduk patuhan. Jadi iman itu iman kepada Allah, maka dia mengaku bahwa Allah adalah Tuhannya, penciptanya, yang mengatur segala kehidupannya, pengatur alam semesta. Dia mengaku itu. Ya, mengakui, bersumpah bahwa Allah adalah hak. Lalu ma'a al-idda'an, disertai dengan ketunduk patuhan. Itu nama iman. Kalau saya mengaku saya beriman kepada Allah, ya, dewa juga bisa bicara begitu. Ya, tapi ada ketunduk patuhan tidak dalam. Makanya pada saat pengucapan iman perlu pembuktian. Ini ulama-ulama mendefinisikan iman adalah yakin dalam hati, diucapkan dalam lisan, dibuktikan dalam perbuatan. Itu al-iman. Ya. Nah, orang-orang ini, ya, mereka hanya berkata saja, hanya berkoar-koar saja, tapi pembuktiannya nihil. Pembuktiannya tidak ada, nggak masuk ke dalam hati. Makanya Allah orang-orang munafik itu kalau bahasa Arab ya, nafako itu ya bisa nifak dikatakan nafako juga nafikot bisa berarti tikus. Nafako juga bisa berarti terowongan. Ya, nafako juga bisa berarti kosong. Banyak akar kata, satu kata, tapi maknanya banyak. Tapi semua bisa serumpun di semak. Kita bahas. Nafako itu adalah kosong. Orang-orang munafik itu dulunya punya iman, Bapak Ibu sekalian. Ada imannya. Kenapa? Semua anak Adam lahir dalam keadaan fitrah kan. Dalam keadaan beriman kan. Yep. Orang tuanya lah yang menyiapkan Yahudi, Nasrani, Majusi gitu. Artinya pada saat tidak dengan dunia dia punya iman. Bala sahidna. Kami menjadi saksi. Ya, dia ada iman. Ya, lalu bertambahnya umur, bertambahnya usia. Nah, keimanan dikikis habis, dikerup. Menjadi kosong. Nah, menjadi kosong itu namanya munafik. Yang orang yang mengkosongkan. Orang yang mengosongkan imannya. Terowongan dibilang terowongan. Kenapa? Awalnya dia sebuah gundukan pasir yang berisi. Dikeruk, digali jadi kosong. Jadi bolong. Itu terowongan. Itu namanya nafak.
ya, kosong. Nah, itu namanya kosong ya. Nah sifat itu juga berarti tikus. Ya, tikus itu kan kalau kita kejar ya, masuk ke terowongan satu, muncul ke terowongan yang lain. Tikus itu kan. Ya pintar sekali mengelabui. Tikus jadi orang-orang termasuk binatang yang dia pintar mengelabui. Ya. Pintar mengelabui. Mencari tempat yang kosong berarti. berarti. Di terowongan satu keluar dari lubang yang lain. Nah. Dijaga lubang ini keluar dari lubang yang lain. Tikus. Nah, orang munafik begitu. Dia ucapannya beriman kepada Allah, beriman kepada akhirat, tapi hatinya benci sekali. Tidak mengakui itu. Nah, itu kita deteksi, ada nggak dalam diri kita sifat-sifat kemunafikan itu? Orang-orang yang menjelaskan sifat-sifat tadi. Kemana-mana, saya beriman kepada Allah, saya beriman, tapi nyatanya, ya, dalam surat As-Saff ya, surat 61 ayat 2 dan 3. Ayat 2 dan 3 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu, wahai ya orang-orang yang telah beriman, ya lima taqulu, kenapa kamu semua mengatakan malah taf'alun, apa saja yang tidak kamu kerjakan. Seharusnya orang-orang beriman itu nggak begitu. Kalau panggil wahai orang-orang beriman, harusnya kamu sadar diri. Orang beriman bukan orang yang seperti itu. Kalau kamu orang beriman, aku panggil orang-orang beriman, tapi kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan, arti iman kamu bohong. Ya, lima taqulu, kenapa kata Allah? Ini siapa? Al-istifham al-inkari. Al-istifham atau kalimat tanya bukan untuk dijawab, untuk direnungkan. Kalimat tanya al-inkari, untuk pengingkaran. Orang beriman nggak begitu harusnya. Al-istifham atau kalimat tanya untuk mencela. Justru ucapan perbuatan kamu adalah penghinaan bagi dirimu sendiri. Kenapa? Allah bertanya. Bukan orang tidak tahu, tapi untuk mencela. Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Allah dalam ayat ketiganya, kaburo maktan, sangat besar. Kalau akbar besar, kalau kaburo lebih besar lagi, paling besar. Ya sangat besar kaburo maktan, kebenciannya. Ya indallah di sisi Allah, Allah sangat benci sekali. Sangat besar sekali kebenciannya. Allah sangat besar sekali kebenciannya kepada siapa? Ansakulu. Ya kepada siapa saja yang mereka berkata, engkau berkata, apa saja yang kamu katakan, malah taf'alu, yang tidak kamu kerjakan. Omdo. Ya, biasanya ini orang-orang seperti diibaratkan dengan calo ya. Ya dengan calo terminal. Ini rambutan, orang sudah naik, dia naik. Giring doang. Kalau calon dakwah masih mending, kalau calon dakwah masih mending, tidak sebagian pahala. Jadi mereka mengatakan sesuatu, tapi dia nggak kerjain. Dia sedekah, dia nggak sedekah. Dia sholat, dia nggak sholat. Dia puasa, dia nggak puasa. Allah sangat murka kepada orang-orang seperti ini. Kata Allah, mendingan kamu kabur sekali, ya jelas. Kita misal putih-putih gitu. Yang repotnya munafikin ya abu-abu. Ya, Allah sangat murka sekali. Dan dia beriman kepada hari akhir. Dia mau beriman, tadi mengimani. Saya beriman. Ada hari kiamat, ada hari berbangkit, ada hari pembalasan. Aku tahu, aku beriman itu. Harusnya kan keimanan itu dibuktikan dengan perbuatan. Kalau dia tahu dengan hari akhir, kalau tahu ada pembalasan, harusnya berhati-hati dalam bersikap berkata. Harusnya kan dia memperbanyak amal soleh. Ya, mengikhlaskan ibadah. Tapi nyatanya enggak. Artinya keimanan yang palsu. Beriman kepada hari akhir. Kenapa hari akhir? Karena tidak ada lagi hari selain hari itu. Hari paling akhir. Hari yang tidak ada ujungnya. Mereka beriman itu. Yang beramal baik akan baik selamanya, yang beramal buruk akan dibalas buruk selamanya. Mereka mengimani itu dalam lisannya.
Tapi amal perbuatannya tidak mencerminkan itu. Kabur baksan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya, makanya dilanjutkan dalam ayat berikutnya, wa ma hum bimu'minin, kata Allah mereka tidak beriman, sesungguhnya mereka tidak beriman. Kenapa? Iman itu kan bukan sekedar pengakuan, tapi apa? Bukan sekedar pengklaiman, tapi harus juga diakui. Saya ngaku anak kerja Jokowi boleh nggak? Ngaku doang sih boleh. Saya mengaku saya kenal sama Jokowi ini kenal, ya. Tapi kan diakui belum tentu. Pengakuan boleh-boleh saja, sah-sah saja. Diaku tidak. Diaku tidak. Berbeda dengan Rasulullah para sahabat, para orang beriman dalam surat Al-Baqarah ayat terakhir adalah 285. Amanah Rasul. Ya. Rasul telah beriman. Di Allah mengakui yang memberi kabar. Ya, Allah telah mengakui imannya Rasulullah. Ya, dan juga orang-orang yang beriman. Ya, amanah Rasulullah bima unzila ilaihi wala yu'minun, dan orang-orang yang beriman juga Allah akui keimanan. Kenapa keimanan mereka teruji? Keimanan Rasul teruji, bukan sekedar omdo, hanya di bibir saja, hanya di lidah saja, tapi tidak apa jauh dari penyataan. Makanya kan, mau kita mengklaim bagaimanapun, kalau Allah tidak akui, cuma saya sia-sia saja. Kata Allah, tidak, kamu belum beriman. Ya. Seorang ahli matematika, dia tidak akan mengatakan dirinya ahli matematika. Dia akan membuktikan dengan menyelesaikan rumus-rumus matematika yang ada diselesaikan dengan cepat. Seorang ahli, seorang arsitek katakanlah ahli, dia tidak akan mengatakan mana saya ini arsitek, tidak perlu. Tinggal buktikan saya dengan perbuatannya. Maka perbuatan tersebut akan menilai, orang akan menilai, oh dia paham, dia pakar. Ya begitu pula ahli hukum, ahli hadis. Nggak perlu keluar kemana-mana, saya lihat ini juga saya lulusan Madinah, saya lulusan Mesir, saya Kamlot, ini pengakuan, nggak perlu. Ya, praktek aja buktikan. Antum bisa membedakan mana ada soal, mana ada soal. Ya, maka akan dibuktikan dengan keahlian. Maka orang kan simpati, orang kan simpati, oh benar dia orangnya hak, bukan sekedar di bibir doang. Iya, melamar pekerjaan sekarang tidak begitu kan, di ijazah perlu, tapi yang paling penting adalah skill. Buktinya siapa yang ada dalam sertifikat kamu, dalam ijazah kamu adalah benar adanya dengan praktek nyata. Banyak orang-orang yang gelarnya banyak berderet, tapi Pak, gelarnya bohong, gelarnya dusta. Dibilang muhadis, pakar hukum, fuqaha, tapi nyatanya menetapkan hukum belepotan. Ya, menurut hadis nggak bisa. Tapi ijazahnya ada, gitu kan? Jadi kan banyak sekali sekarang. Banyak sekali. Padahal zaman dulu nggak ada tuh. Yang namanya gak ada gelar, namanya orang siapa? Imam Syafi'i, dia seorang hamba nggak ada gelar ya. Tapi gelar itu disematkan pada orang-orang yang mengenal. Kalau ditanya mana lulusan mana Imam Syafi'i, nggak ada tulisannya. Bisa panjang Pak. Nggak ada gelar. Cuman Kiai Haji, ntar gelarnya panjang. Menurut mazhab siapa? Menurut mazhab Kiai Haji Profesor Dr. Imam Syafi'i. Panjang. Iya, artinya kan mereka Imam Syafi'i kan dikasih gelar sama masyarakat. Yeah. Udah dia bilang kemana-mana, saya pakar hati, saya pakar juga kan. Yeah. Dibuktikan kadang-kadang dengan menyelesaikan berbagai macam masalah agama. Ya kan? Jadi yang ini ada pembuktian, ya. Pembukti. Kata Allah Pak, wa mahum bimu'minin, mereka tidak beriman. Pertanyaan, kenapa mereka berkuar-kuar? Mereka mengklaim beriman kepada Allah dan hari akhir. Apa tujuan mereka? Pasti ada tujuan kan? Kenapa mereka berkuar-kuar? Pasti ada tujuan kan? Mungkin tidak ingin bukan? Ya.
Mungkin harta dunia, mungkin Ya, ingin kedudukan. apa apa contohnya? Dalam kisah ini gimana contohnya? eh, Ada dulu kisahnya ada Abdullah bin Ubay Ubay, bin Salul, iya. tokoh munafik. Ya, banyak ada beberapa orang tokoh-tokoh munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Dia pintar. Kalau dia orang Yahudi. Jadi suku Khazraj. Hmm. Kalau dia sebagai orang kafir, tinggal di lingkungan orang beriman, maka dia harus bayar jizyah. Bayar pajak. Oh iya. Benar. Iya kan? Hmm. Wah, sayang nih. Rugi. Sayang kalau bayar pajak. Ini yang pertama. Yang kedua apa? Kalau orang kafir, kalau pada saat dia menang ada perang, ada bagian ghanimah. Oh iya. Bagian zakat, bagian sedekah. Karena orang kafir nggak dapat zakat. Iya. Wah, sayang rugi gitu kan. Kenapa dia ngeliat umat Islam lagi mulai jaya-jayanya? Ya, makanya dia menyatakan keislamannya. Ya Rasul, saya telah beriman kepada Allah dan hari akhir. Tujuannya, Mbak, supaya saya dapat sebagian. Iya kan? Ya, harta Yang kedua, dunia. saya nggak kena pajak. Ya. Gitu. Iya. Padahal pada dasarnya putih sekali sama Islam. Ya, artinya ada keuntungan dunia yang mau dikejar pada waktu. Begitu pula sekarang. Banyak orang-orang yang rela mengorbankan berpura-pura mengaku beriman demi jabatan yang dia incar, demi kepentingan yang dia incar. Dia bilang ini demi kepentingan dakwah. Ternyata bohong. Bohong. Ya. Berani mengalahkan segala cara. Ya. Sehingga tujuannya agar apa? Agar diterima masyarakat luas. Iya. Bahkan para ustadz sekarang lagi viral. Iya, banyak yang memberanikan diri. Saya masuk ke dalam ini, masuk ke dalam itu. Iya. Ya, dengan disumpah, dengan Masya Allah ya, apa tujuannya? Dengan dibaiat gitu kan? Baik. Jadi kata Allah, wa mahum bimu, mereka tidak beriman. Wahai Rasul, ketahuilah, ada orang seperti ini, kamu harus hati-hati. Karena Allah sayang sama Rasul, sama orang-orang yang beriman. Allah tahu siapa yang munafik di agama di kalangan orang-orang beriman. Allah tahu. Ya, agar berhati-hati. Bagaimana kita lanjut? Lanjut. Ayat berikutnya. Yukhadi'una Allah. Mereka hendak menipu Allah. Tujuan berikutnya. Mereka hendak menipu Allah walladzina amanu, dan orang-orang yang telah beriman. Wa ma yukhadi'una illa anfusahum. Padahal yang mereka tipu adalah dirinya sendiri. Maksudnya apa sih? Ini hendak menipu Allah. Emang Allah bisa ditipu? Bisa. Kalau si A ingin menipu si B, maka artinya syarat. Syaratnya si B tidak tahu bahwa dirinya ditipu sama si A. Si B malah merasa dia diuntungkan oleh si A, padahal dirugikan dengan iming-iming dengan apa segala macam gitu kan. Ya. Akhirnya si A datang ke si B dengan janjinya, dengan iming-imingnya. Tujuannya ini Pak, ingin mendapatkan keuntungan dari si A, dari si B kan. Ya. Ya, memanfaatkan ketidaktahuan si B. Maka si B bisa sangat mudah tertipu karena ketidaktahuannya. Ya, maka syarat menipu adalah orang yang mau ditipu harus tidak tahu bahwa dia sedang menipunya. Nah, mereka orang-orang munafik, mereka hendak menipu Allah. Pertanyaan, apa Allah tidak tahu? Iya. Yang ada Dan orang menipu adalah orang yang ditipu harus tidak tahu. Iya Allah, apa Allah tidak tahu? Padahal orang munafik yang nggak tahu sebenarnya. Dia menipu Allah. Dia tidak menipu Allah. Dipikir Allah nggak tahu nih. Ya, gitu.
saya sholat nih, pengen nipu Allah, padahal saya benci. Iya, Allah tatapkan. Allah tahu gerak-gerik. Bahkan Allah bongkar kemunafikannya, sifat asli Allah bongkar semua. Bahkan bukan cuma Rasulullah yang tahu, para sahabat tahu. Ya. Siapa mereka. Iya, orang munafik itu kan apa? Berkata A, sikapnya B. Ya. Atau sebalik. Iya, bermulut ganda. Iya, bapak namanya perang ganda. Iya, maka lama-lama kan ketahuan. Orang ini nggak benar nih. Ngomongin A, tapi kalau ucapan B, kelakuannya A. Kan kenapa tersesat? Iya, kalau bongkar kan, akhirnya kok jadi aib buat mereka sendiri. Tujuannya ingin menipu Allah, tapi salah sasaran karena yang itu lebih mengetahui. Iya, dikira Allah nggak tahu, Allah lebih tahu, gitu kan? Karena Allah tahu, Allah beritahu kepada orang-orang, kepada Rasulullah, kepada orang beriman yang lain. Ya, apa namanya? Wa ma yahadu ila anfusihim. Makanya yang ditipu adalah diri sendiri. Coba perhatikan dah. Jangan kan kita kalau coba cari tadi, ada nggak yang pernah berbohong? Ya, saya juga suka berbohong. Sifat orang munafik kan. Saya juga pernah berbohong. Orang yang suka berbohong. Kan? Iya. Berkata dia dusta. Pada saat dia berkata dusta, coba dalam hatinya. Dia merasa telah menipu diri sendiri. Iya. Lepas paham dia pahami lebih dalam. Iya, kenapa sih bohong? Hatinya dia berbicara, kamu telah menipu diri sendiri. Ya, makanya saya tahu loh, dia gak sadar. Nah makanya wa ma yadau hilang pusau wa ma yaskurun, dan di dalam mereka menyadarinya. Ya yaskurun dari kata-kata sya'aro. Sya'aro itu rambut, Pak. Rambut. Kenapa ya orang-orang yang tidak sadar diibaratkan dengan rambut? Rambut itu halus, tipis, seperti rambut di belakang. Rambut satu di belakang kan halus sekali. Artinya orang-orang yang menipu itu orang-orang yang berkata-katanya halus, lembut, padahal menjebak. Menjebak. Dan orang-orang yang menipu sebenarnya menipu dirinya sendiri, dan dia nggak sadar. Saking halusnya dia nggak menyadari. Saking halusnya dia tidak menyadari hal itu, bahwa perbuatan yang dilakukan adalah merugikan dirinya sendiri. Iya, merugikan dirinya sendiri. Makanya orang-orang seperti Allah ancam kan dalam surat Al-Nisa ya. Surat Al-Nisa ayat ke 145. Orang-orang yang munafik Allah benamkan di neraka jahanam. Mereka kekal dalam selama-lamanya. Jika orang kafir jelas, benar-benar dia hitam. Tolak. Ya orang munafik juga nyari aman, seperti manusia kardus. Manusia kardus itu kan cari tempat yang aman. Coba baca di kardus kemasannya. Jangan tempatkan di tempat yang bla bla bla. Tempatkan di tempat yang bla bla. Kardus begitu sifatnya. Jangan ditumbuk lebih dari beberapa tumpukan. Kardus itu hanya mencari tempat yang aman. Kalau panas dia akan kering. Yang basah dia akan lembek, lunak. Itu kardus, manusia yang mencari aman. Itu orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Makanya saking banyaknya, saking sulitnya dideteksi, Allah jelaskan dalam 13 ayat. Ayat ke-8 sampai ayat ke-20 itu sifat ciri-ciri orang munafik. Orang beriman cukup 5 ayat. Orang kafir bahkan cuma 2 ayat. Orang munafik yang banyak sekali riak-riuknya nih. Maka Allah bongkar satu persatu, Allah telanjangi dia, bahkan ada satu surat Al-Munafiqun. Ya, Allah stempel mereka agar apa? Agar banyak diketahui sifatnya oleh orang-orang, agar mereka diwanti-wanti. Berhati-hatilah terhadap orang-orang seperti itu. Ya, padahal sifat orang munafik cuma satu, nggak banyak, cuma satu sebenarnya. Apa? Dusta.
Dia bila berkata dia dusta, dia berjanji dia ikat juga. Juga. Jika percaya dia hianat Dusta juga. juga. Makanya dalam ilmu mustalah hadis, ya hadis dhaif, hadis yang lemah masih bisa dipakai dengan syarat. Syaratnya dua. Yang pertama, hadis dhaif tersebut tidak dipakai untuk ibadah. Ya. Iya, tapi dipakai untuk muamalah atau motivasi ibadah. Semangat dalam beribadah. Boleh dipakai. Ya, atau beberapa keduniaan boleh dipakai. Ibadah nggak boleh. Syarat kedua, sanadnya perawinya tidak boleh ada yang dusta. Dusta dan fasik. Orang kalau ada perawi yang pendusta, itu lemahnya lemah berat. Tidak bisa diampuni, ditolak. Ya, kenapa berbahaya? Nah, Rasul terangkan juga barang siapa yang berdusta atas nama kata Rasulullah, maka siapkanlah tempat hidupnya di neraka jahanam. Ya, di pekan berikutnya dari kita bahas banyak orang yang berdusta atas nama Rasulullah. Ya. Bilangnya hadis sahih gitu dari Nabi, nyatanya tidak. Hanya menyandarkan kepada Nabi. Makanya Al-Qur'an tetap menetapkan satu hadis. Oke, jangan sampai kita berdusta atas nama Nabi. Tidaklah sama kata Rasulullah, berdosa kepadaku dengan berdosa kepada selain tidak. Berdosa kepada Nabi sama saja berdosa kepada Allah yang mengutusnya. Nah, artinya sebenarnya ciri orang-orang munafik cuma satu. Dusta. Maka bagi yang sering berdosa, bagi yang suka berdosa, mulai dari sekarang, ya dihapuskan, berusaha untuk menghilangkan sifat-sifat bohongnya, sifat-sifat dusta. Kenapa? Percuma. Amalan seperti ya saya buat apapun, bagus apapun, kalau ada dusta, tolak. Tempatnya di neraka jahanam. Dan khalidina fiha abada. Ketawa di dalamnya selama-lamanya. Saja yang bisa disampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kita lanjut di pekan berikutnya ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Berarti kesimpulannya jangan ada dusta di antara kita. Dan memang Ya. yang paling bagus itu kalau misalnya kita mencari, kalau saya mencari karyawan itu biasanya memang yang paling pertama itu yang bisa dipercaya Ustadz, yang tidak dusta. Berikutnya tentang ilmu pendidikannya saya nomor berikut, tapi yang pertama itu memang tidak boleh dusta, nggak boleh berbohong. Dan salah satu yang paling baik mungkin ya, carilah pemimpin yang tidak berdusta. Panjang nih. Oke, nanti kita bahas insya Allah di kajian berikutnya. Semoga yang kita bahas akan menjadi ladang amal buat kita. Semoga majelis ini berkahi. Semoga amal yang kita kerjakan, yang akan kita kerjakan, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan menjadi ladang amal tambahan kita di akhirat. Semoga segala kesalahan dan diampuni oleh Allah. Mengikuti firman Allah, qul haq min rabbikum, semua yang benar datang dari Allah, dan semua yang salah mohon dibuka pintu maaf sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wah walhamdulillahirabbil alamin wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Ana tutup dapin habis. Ya. Syukran. Alhamdulillah. La ilaha